Saya cerita tentang Atlantis, entah ini penemuan kita dari tim Turangga Seto menemukan Atlantis atau bukan, tapi bagi kita ini adalah hasil urut-urutan penelitian kita dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 1988 yang lalu, di mana kita mencurigai ada sesuatu yang bersembunyi di negara kita. Dan itu ada satu peradaban besar yang bersembunyi, dan sampai dengan hari ini mereka masih ada dan eksis, tapi mereka lah yang seolah-olah mengendalikan alam. Entah ini seolah-olah atau benar gitu. Pertama kali kita curiga dengan keberadaan Keraton Taman Sari di Jogja. Di Taman Sari itu kita mencari cerita bahwa di sana katanya ke tempat ketemunya Kanjeng Ratu Kidul dengan para raja-raja Mataram. Yang menjadi masalah adalah ketika Kanjeng Ratu Kidul itu dikatakan sebagai sosok gaib, kira-kira butuh terowongan apa enggak sih untuk berkomunikasi dengan para raja-raja Mataram? Kalau yang namanya gaib kan seketika gitu aja bisa datang, tidak perlu jalan. Kita karena di beberapa teman kita ada yang orang geologi, maka kita terus mencoba mencari alat geolistrik bersama dengan teman-teman dari UGM untuk meneliti betul nggak jalurnya ini menuju ke arah pantai. Ternyata benar, jalurnya memang menuju ke arah pantai, tapi bukan ke arah Rangkusumo dan sebagainya, bukan. Jadi hampir ke arah timur dari Pantai Krakal. Keberadaan terowongan ini kemudian membuat kita berpikir ulang bahwa ini sebenarnya gaib atau pura-pura jadi gaib. Kalau kita melihat ke arah Mataram, kita melihat ada daerah yang dinamakan Kota Gede di Jogja. Apa betul sekarang Kota Gede itu pernah menjadi pusat Kerajaan Mataram di zaman Panembahan Senopati? Maka langkah pertama yang menjadi pertanyaan saya adalah, itu ada beteng di Kota Gede, betengnya itu dikatakan rubuh sebagian dan sebagian masih lurus. Jadi pertanyaannya adalah, ini benar betengnya cuma dibangun sebatas itu aja, atau memang rubuh, atau memang ini hanya beteng pura-pura? Kalau misalkan beteng itu betul-betul dibangun penuh, maka seharusnya kan masih ada pondasi, atau mungkin kalau pondasinya hilang, tentu saja tanahnya berlubang, atau kalau tanahnya mungkin ditimbun lagi, berarti tanahnya beda dengan sebelah kiri dan kanan dari beteng yang runtuh tadi. Nah, ini coba monggo diteliti sendiri apakah betul beteng itu di daerah yang runtuh tanahnya sama dengan yang ada di sekitar situ, atau beda. Ya, kalau ini konsekuensinya berulang lagi bahwa kalau tanahnya sama, ya berarti betengnya cuma dibangun segitu, artinya itu kota gedean. Tapi kalau misalkan tanahnya memang beda, berarti memang pernah ditutup dari tanah yang lain, berarti memang mungkin betengnya lebih lurus lagi ke arah daerah yang rubuh. Itu dari sisi bangunan. Terus kalau dari sisi bahasa seperti tadi, kalau sebagai pusat kerajaan, apa iya bahasanya homogen, hanya bahasa Yogyakarta aja gitu, bahasa Jawa aja? Maka kemudian kita berpikir bahwa kalau ada suatu wilayah yang hilang di tempat kita, mestinya harusnya bisa terlacak menggunakan suatu peralatan yang sederhana. Ada peradaban besar bersembunyi jelas banget saat ini. Maka
ada beberapa daerah yang juga kayaknya seperti ada teleportasi yang saat ini kadang-kadang aktif, kadang-kadang non aktif. Itu kita temukan di Gunung Sewakul dan Gunung Kendali Sodot. Itu ada di dekat Gunung Ungaran. Itu jarak kedua gunung 12 km. Jadi beberapa pendaki gunung itu kalau hilang dari naik Gunung Kendali Sodot dan hilang, itu pasti ditemukannya di Gunung Sewakul. Tim SAR sudah hafal sampai kejadian seperti itu. Begitu juga kalau ada pendaki gunung yang naik Gunung Sewakul dan hilang di situ, pasti ditemukannya di Gunung Kendali Sodot. Kalau kita kan kemudian mencobanya kita dengan kaleng yang kita warnain, kita jejer, kita lihat hari ini masih ada, besok masih ada, besoknya lagi ketika ada yang hilang kita lihat yang paling warna apa, kemudian oh di sebelah sana, di gunung sebelahnya. Jadi kita bisa mencatat hari apa, hari apa, hari apa. Itu yang dilakukan oleh kelompok kita, sehingga kita meyakini ada peradaban besar yang saat ini tidak mau kita, nggak tahu kenapa, yang jelas mereka menghindar dari kita, tapi mereka ada. Dan mungkin hal yang agak kelihatan itu adalah ketika Indonesia merdeka waktu itu peredaran mata uang rupiah dalam waktu hampir 24 jam itu tiba-tiba beredar ke seluruh Indonesia. Dan mata uangnya aneh karena kalau ditaruh di atas tangan bisa melengkung. Tapi tahun 1946 ke atas jenis kertasnya lain. Sedangkan KPU saja mempersiapkan kartu pemilu dan sebagainya itu butuh waktu berapa lama dan nggak beres. Itu sekian jam bisa beredar. Ini siapa yang bantu? Jadi ada banyak kasus di sini yang kita sedang mencoba untuk meneliti dan mencoba bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan mereka supaya mereka tuh jangan terus-terusan nyamar jadi hantu gitu, yang paling penting. Karena memang mereka bukan hantu, tapi mereka menyamar sebagai hantu yang jelas. Jadi ya mungkin bahasa yang tepatnya hantu-hantuan ya. Kalau memang kekuasaan Majapahit dulu dikatakan sampai hampir sebesar Nusantara, hampir sebesar Indonesia saat ini, apa iya butuh kota untuk pusat administrasi hanya sebesar itu gitu? Gitu kan, kira-kira hanya sebesar satu kecamatan antara 9 kali 10 km saja, atau paling mentoknya mungkin 10 kali 10 km lah, nggak akan lebih dari itu. Kota administrasi yang dipakai untuk pusat pengendalian suatu negara yang sebesar Indonesia cukup nggak sih? Menggunakan ibu kota yang hanya sebesar itu dengan bangunan yang sangat sedikit jumlahnya, tidak ada sistem bongkar muat barang, tidak ada pergudangan, jejak kantornya juga tidak kelihatan dan sebagainya. Bahkan rumah penduduknya di mana nggak tahu, apa yang ngeleng atau di mana, atau bersembunyi di bawah tanah atau di atas pohon, kita nggak ngerti. Tapi ini kan aneh, suatu kota kok cuman ada bangunan tapi tidak ada tempat untuk masyarakatnya. Kita telusuri ulang karena ini menjadi masalah besar. Kalau misalkan ini nanti ternyata dia itu betul ibu kota atau tidak, berarti kan ada konsekuensinya bahwa ini sejarah bener apa enggak. Kita melihat ke berbagai daerah dari ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur yang di arah selatan Pulau Jawa, itu di situ banyak banget yang namanya pegunungan kapur. Nah, di pegunungan kapur ini kalau kita lihat di rata-rata di bagian bawah tanahnya itu, jadi kalau misalkan ini bukit, di bawahnya ini biasanya kadang-kadang ada daerah yang subur. Kita harus mulai berpikir ulang bahwa ini pegunungan kapur ini terbentuk memang alam yang membentuk atau ada yang menimbun. Kalau yang ada yang menimbun berarti struktur umurnya pasti kan, kalau ini
ada sesuatu yang ditimbun, berarti kerukan pertama kan tanah muda ketika ditimbunkan, terus ketika kerukan kedua diambil berarti ada tanah yang lebih tua lagi di atasnya dan sebagainya. Nah ini monggo silahkan diteliti sendiri apakah struktur umurnya dari muda ke tua atau dari tua ke muda. Kalau dari muda ke tua berarti alam yang membentuk, tapi kalau dari tua ke muda layak diteliti ulang. Ada apa dengan negara kita, apa yang disembunyikan di negara kita, dan siapa yang menyembunyikan sesuatu di negara kita. Jadi itu hasil penelitian kita tentang Atlantis di Indonesia versi kita dari Kelapa Terenggo Sektor.